kalau terjadi seperti tadi, ternyata suami main pergi saja atau nggak ninggalin saja gitu, nggak ada kabar, kemudian atau nggak balik-balik lah, jadi Bang Toyib misalnya, nggak pulang-pulang gitu kan, maka status ya masih sah sebagai suami istri gitu kan, tapi gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam channel Media Barokah TV bersama Ustadz Fathur Razi. Ya. Bagi teman-teman semua dimanapun berada, kita kemarin sempat membahas mengenai kelonggaran dalam rumah tangga atau toleransi. Toleransi memang diperlukan di setiap aspek kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, karena toleransi ini menjadi salah satu kunci dalam bertahannya rumah tangga dan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu penuh cinta dan kasih sayang. Baik berjalannya waktu rumah tangga itu, karena terdapat dua orang yang berbeda, itu kan insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, pasti ada namanya perselisihan. Betul. Dan perselisihan itu kita utamakan toleransi atau sikap pengertian antara kedua belah pihak. Walaupun yang menjadi atau sering kali terjadi itu dalam hal finansial itu pasti itu gesekan yang agak keras, Ustaz. Itu kan. Itulah kita butuhnya toleransi dan kelonggaran. Kelonggaran dari apa? Dalam sana tadi finansial, itu kan tugas utama seorang suami itu kan memberikan nafkah, gitu. Tapi apalah daya, itu kan ikhtiar sudah maksimal, tapi dalam pemenuhan finansial mungkin dalam keluarga itu dirasa kurang, itu kan lebih baiknya kita akan bertanya langsung kepada Ustadz Fathur Razi gimana solusinya menghadapi hal tersebut. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Bang Hasan. Dalam kaitannya dengan hak, ini kan berbicara masih berbicara mengenai hak dan kewajiban ya, antara suami dan istri. Nah, maka diperlukan adanya toleransi tadi. Pengertian dari masing-masing pihak untuk apa? Memberikan kelonggaran. Kenapa? Karena terkadang orang maunya begini. Ya siapa sih yang mau mungkin hidupnya kekurangan, Bang Hasan ya? Betul, Ustaz. Tapi terkadang kan dalam perjalanan hidup orang sudah tadi Bang Hasan sudah sampaikan juga sudah berusaha maksimal ya. Tapi terkadang suami ternyata mendapatkannya kurang, atau bahkan sebagian orang sampai tahap mungkin nggak bekerja lagi gitu ya, karena faktor A, faktor B dan lain sebagainya ya. Nah demikian pula di pihak istri, terkadang mungkin suami pengennya begini, tapi ternyata karena faktor tertentu, mungkin capek, mungkin sakit atau lain sebagainya, ternyata tidak kurang bisa maksimal. Nah maka diperlukan pengertian tadi, adanya toleransi atau memberikan kelonggaran. Nah kenapa ini sangat diperlukan? Karena ketika kita saklek, kalau bahasa kitanya kan saklek ya, lalu ingin menuntut seperti itu, maka ini besar sekali potensinya untuk terjadi tadi konflik, perselisihan yang mungkin akan berujung pada perceraian. Nah padahal dalam hal kaitannya dengan hak, Bang Hasan ya, hak itu sesuatu yang berhak untuk didapatkan,
dari pihak lain. Kalau dari misalkan hak istri berarti dari suami. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Nah, dalam kaitannya dengan hak ini, Islam sangat menghargai itu, memberikan perlindungan. Ya. Bahkan ketika hak itu tidak diberikan, seseorang boleh saja menuntut. Ya, bahkan sampai ke pengadilan. Kalau dulu kan al-hakim ya, ada hakim ya yang nanti akan memutuskan. Nah ini sama dalam hak seperti hutang piutang saja yang dasarnya atau asasnya menolong, ya Islam memberikan perlindungan itu. Ya, artinya apa? Ketika seseorang meminjam, saya minjam ke Bang Hasan sesuai perjanjian 1 bulan, ternyata pas waktu 1 bulan saya belum bisa bayar. Nah maka pentingnya dicatat itu di sini hutang piutang, karena ketika Bang Hasan belum bisa mendapatkan haknya, itu berhak untuk menuntut, ya kan? Berhak untuk menuntut. Islam sangat memberikan perlindungan, tapi tetap, apalagi dasarnya menolong tadi, hutang piutang tadi ya. Islam memberikan apa? Anjuran. Fanadhiratun ila maisarah. Ini sebuah kelonggaran. Maka lihatlah atau tundalah sampai orang yang berhutang itu memiliki kemampuan atau kemudahan untuk membayar. Ya. Bahkan lebih tinggi lagi. Apa? Wa antasaddaqu. Kalau kamu mensedekahkan, mengikhlaskan, legowo untuk tidak mendapatkan hakmu. Ya, tadi kembalinya uang yang dipinjam. Ya. Itu lebih bagus. Artinya sedekahin. Nah, demikian pula dalam hal rumah tangga. Ya. Sama. Kita seorang istri haknya untuk mendapatkan nafkah komplit, sampai dengan rumah, tempat tinggal, pakaian, segala macam. Tapi kan terkadang tadi ada faktor-faktor tertentu, apalagi faktor ekonomi yang menyebabkan suami katakan nggak maksimal lah. Gitu. Nah di sini perlu kelegowoan. Kelegowoan dalam arti mungkin bisa diturunkan gaya hidupnya ya, atau mungkin kebutuhannya mungkin disesuaikan gitu ya dengan keadaan, atau bahkan misalkan mencari solusi lain, jangan langsung menuntut. Ya tadi saya sampaikan berhak untuk menuntut ketika ini, tapi berpikir solusi lain. Itu solusi terakhir lah kalau sampai perceraian itu. Kita sudah mentok, solusi lain misalkan gimana kalau kita usaha, ya cari solusi lain, atau istri yang bekerja. Bahkan di video sebelumnya kan saya sampaikan andai kata istri terpaksa harus bekerja, tentunya dengan beberapa catatan ya, yang sudah saya sampaikan juga. Nah itu Bang Hasan. Nah ini perlu adanya tadi pengertian dari masing-masing pihak, tafahum, saling memahami akan adanya kekurangan masing-masing. Jangan sampai mentang-mentang haknya ngotot langsung. Lagi suami, misalkan suami kan punya hak untuk menjatuhkan talak. Ya, misalkan gara-gara nggak dilayani, misalkan dia marah-marah gitu ya, nanti dia menuntut haknya langsung ngucapin cerai gitu, jatuh talak misalkan. Secara agama jatuh talak gitu misalkan, seperti itu. Nah ini yang harus dijaga lah. Bukan pula istri memang nggak punya hak gitu ya untuk menjatuhkan talak, tapi dia bisa mengajukan gugatan ya ke pengadilan. Itu Bang Hasan. Memang perlu kita toleransi dikala yang satu sedang memanas gitu kan, atau suaminya atau istrinya itu kan, yang satunya lagi harus menenangkan atau memadamkan gitu kan. Jangan satu lagi panas kita jadi kayak bakar jadi makin gede tapi gitu. Betul. Walaupun tadi lebih baik sedekah atau kita ikhlas, memang secara lisan itu terdengar kayak seperti gampang ya mengucapkan, tapi
realita di lapangan memang agak berat, tapi kita kedepankan kejernihan dalam setiap mengambil keputusan. Nah, saat itu kan tadi dari segi finansial. Nah, kalau dari segi tidak kejelasan status gitu, dalam arti gini, si suami ini dia itu meninggalkan itu kan tanpa informasi dan juga tanpa memberikan hak istrinya, ataupun sebaliknya si istri ini sudah tidak mau melayani suaminya gitu kan, dan dia sudah apa namanya nggak harmonis lah dengan suami. Itu bagaimana kita menyikapinya? Ya, tentunya kan yang sudah saya sampaikan itu ketika sudah mentok ya Bang Hasan ya, itu mungkin sudah mentok itu, sudah nggak ada solusi lain. Tapi semestinya kan sebelumnya ada tahap-tahapan yang mungkin harus dijalankan supaya nggak terjadi seperti ini. Ya kan, kalau sudah terjadi seperti ini ya memang suami punya hak untuk mentalak, ya kan? Kan kalau kita kembali ke Al-Quran banyak sekali selalu yang ini kan laki-laki, seperti ke firman Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabiyyu, ya wahai Nabi, ketika kamu menceraikan istri-istri gitu ya, wanita, fatolikuhunna, maka ceraikanlah, ini datinya sesuai idahnya. Ini kan artinya hak talak ada di laki-laki, ada di suami. Istri nggak bisa menjatuhkan talak. Nah, kalau terjadi seperti tadi, ternyata suami main pergi saja atau nggak ninggalin saja gitu, nggak ada kabar, kemudian atau nggak balik-balik lah, jadi Bang Toyib misalnya, nggak pulang-pulang gitu kan, dan maka status ya masih sah sebagai suami istri gitu kan, tapi gantung. Dan siapa yang dirugikan atau dilolimi di sini adalah pihak istri. Maka di negara kita sudah memberikan perlindungan gitu ya. Maka bagi kaum istri ketika terjadi seperti ini, maka dia bisa menuntut ke pengadilan. Ini kalau yang mau ngurus. Ya kalau yang enggak, yang gantung juga. Ya, sampai kapanpun gitu kan, statusnya nggak jelas gitu kan. Nah, perlindungannya seperti perlindungan hak untuk perempuan, untuk kaum istri ya, waktu sesaat setelah akad nikah pasang suami istri, maka suaminya dibimbing untuk mengucapkan taklik talak. Taklik talak itu perjanjian bahwa seorang suami tidak akan meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut ya, atau tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, atau nah ini kan kewajiban semua ya, atau tidak mempedulikan istrinya selama 6 bulan berturut-turut ya, maka istri berhak untuk mengajukan ke pengadilan, nanti hakim yang menjatuhkan talak. Kenapa? Suami istri perempuan itu nggak punya hak talak sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Nah, maka perlu diperhatikan ini para pemirsa semuanya, jangan sampai terjadi kasus seperti ini, suaminya main pergi begitu saja, kemudian istrinya tanpa ada upaya sama sekali. Tahu-tahu yang banyak terjadi, ini saya sering mendengar juga ada kasus-kasus seperti itu. Tahu-tahu perempuannya sudah menikah lagi secara siri dengan orang lain, gitu kan? Muncul masalah baru, permasalahan baru Bang Hasan, gitu ya. Bener, kayak jadi menumpuk masalah, gitu, bukan menjadi solusi. Makanya jangan sampai terjadi itu. Jadi masing-masing pihak kalau bisa saling menahan. Ya, kalau terjadi perselisihan, tahan, sabar, gitu ya.
Sebenarnya dalam Islam itu talak itu boleh nggak sih, Set? Dan apakah talak itu disukai, Set? Ya, Dalam agama Islam gimana, Set? kalau di sabda Nabi itu ya, kita rujukannya ke sabda Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadul halali indallahi at-talaq." Hal yang halal atau dibolehkan tapi paling tidak disukai oleh Allah adalah tolak. Jadi boleh tapi nggak disukai. Artinya apa? Artinya silahkan saja ketika memang sudah saatnya untuk terjadi, tapi kalau bisa dihindari dulu. Nah, jangan sampai terjadi kalau bisa. Nah, artinya kenapa? Artinya ada perlu langkah-langkah sebelumnya yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal yang tidak disukai Allah ini, ya kan? Walaupun tadi hak talak ada di laki, ya, suami bisa kapan saja dia menjatuhkan talak. Kalau istri kan harus menggugat. Menggugat pun kalau tidak ada alasan yang jelas yang dibenarkan secara hukum agama, itu termasuk wanita yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan bahasanya itu faharamun alaiha raihatul jannah. Wanita yang menuntut talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, mungkin hanya masalah sepele, emosi sesaat, ego masing-masing, komunikasi nggak lancar. Iya, komunikasi nggak lancar. Lalu kan terkadang mungkin mengancam, minta cerai ini segala macam, gitu kan. Padahal masih bisa dilakukan, ya. Bahkan mediasi mungkin bisa juga kedua belah pihak, sehingga bisa bersatu kembali. Kapal atau bahtera rumah tangga masih bisa dipertahankan sehingga tidak tenggelam. Nah, wanita yang seperti ini haramun alaiha raihatul jannah, haram baginya bau surga. Masya Allah. Yang satu tadi sabda Nabi, perceraian boleh tapi dibenci, sangat dibenci, bahkan sangat paling dibenci oleh Allah. Ini kan untuk suami dan istri gitu, artinya untuk menjaga ini. Walaupun ketika memang sudah mentok dan karena ada alasan yang dibenarkan, boleh gitu ya, daripada terjadi ke hal negatif yang lebih banyak, itu Bang Hasan. Bahas ini apa ya, geri-geri sedang. Ya mungkin nanti suatu saat kita bahas khusus tentang perceraian ya, tentang talak. Tapi kan kita mendahulukan kiat-kiat gimana sih supaya rumah tangga ini tetap utuh. Ya, apalagi kalau punya anak, aduh. Perceraian itu udah solusi terakhir lah kalau bisa. Gitu ya, jangan sampai terjadi. Memang terdengar seperti gampang dalam pengucapan dan realitanya pasti berat, gitu kan. Tapi di bagi kita itu lebih baik bersabar, kita mengikhlaskan, gitu teman-teman semuanya. Tapi hal itulah yang menjadi rumah tangga itu menjadi utuh, itu kan, bahkan bisa sampai ajal memisahkan. Jadi kita kedepankan toleransi, kita kedepankan lagi pemikiran jernih, hati yang tenang dalam setiap ambil keputusan, karena hal ini lagi-lagi teman-teman tadi Ustaz sampaikan itu halal, itu kan sabda Nabi itu halal perceraian itu, tapi sangat dibenci. Yang kedua betul ya Ustaz, lain hal ayyumam ra'atin, ya, siapapun wanita sa'alat zaujaha, meminta kepada suaminya tolakon, perceraian, yang minta cerai gitu ya,
tanpa ada alasan yang dibenarkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya bau surga. Tuh teman-teman, haram baginya mencium bau surga. Jadi kalau bisa dalam menangani atau menyikapi sebuah permasalahan khususnya ya Seth ya, di rumah tangga itu kita saling kan, walaupun itu pasti butuh effort ataupun waktu dalam menempa itu saja. Kita saling memahami, kita dikala yang satunya panas, gitu, baik suami ataupun istri lagi panas, suami atau istri itu kan mendinginkan, jangan menjadi kayu bakar, ya, memancing-mancing. Salah satunya harus ngalah. Salah satunya harus ngadem Bang Hasan. Nah, dalam kaitannya dengan ini Bang Hasan ya, itu kan emosi ya, pengendalian emosi gitu ya. Sabda Nabi ini luar biasa kalau kita praktekkan ya, dan insya Allah bisa terbukti untuk tadi menjaga keutuhan bahtera rumah tangga supaya tidak tenggelam, supaya tidak karam ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu mudah marah. Nah, sebenarnya dalam hal apapun, dalam semua aspek kehidupan kita, gitu kan. Nah, termasuk dalam hal rumah tangga ini, kalau kita bisa mengendalikan emosi, ya, insya Allah rumah tangga masalah apapun ya, kecuali mungkin yang masalah yang besar gitu ya, kalau masalah komunikasi, masalah yang kecil atau apa, atau kurangnya saling ini ya, memahami gitu ya, insya Allah masih bisa dipertahankan gitu ya. Termasuk masalah nafkah juga tadi Bang Hasan ya, insya Allah masih bisa dipertahankan. Maka jaga emosi kita, gitu, kendalikan diri kita. Nah, seperti yang Bang Hasan sampaikan tadi, kalau salah satunya atau misalnya katakanlah suami gitu lagi emosi, istri yang harus ngalah. Diem nggak apa-apa, udah, jangan diladenin. Karena kalau diladenin, api ketemu api makin jadi, ya kan? Atau api ketemu kayu bakar tadi ya, makin jadi kompor gitu kan. Nah, tapi yang cocok api ketemu dengan air. Demikian pula sebaliknya, kalau istri mungkin lagi lelah, lagi capek gitu, kemudian ternyata ada sesuatu yang nggak menyenangkan, langsung kan emosi naik. Suami lebih baik diam, ya kan. Jadi kalau misalkan ada para pemirsa yang seperti itu, misalkan ya istrinya lagi emosi, kemudian suaminya diem atau keluar rumah, misalnya dia pilih, mungkin itu dalam rangka salah satunya untuk tadi. Menenangkan dulu ya, menghindari terjadi hal yang perselisihan yang lebih besar yang mungkin bisa jadi berujung ke perceraian Bang Hasan. Karena lagi-lagi tadi teman-teman semua dimanapun berada, itu kan hal itu dalam pengertian perceraian itu kan efeknya akan sangat besar. Baik itu dirasakan kedua belah pihak dalam pengertian suami istri, keluarga besar pun akan merasakan. Itu kan nampak harus apalagi saja. Ya, kalau sudah punya anak. Ya, kan kalau punya anak, taruhlah misalkan terjadi perceraian Bang Hasan ya. Kemudian salah satu pihak atau dua-duanya ternyata mendapatkan jodoh yang lain. Kan tentunya perhatian orang lain terhadap tadi yang anak pasangan tadi ya, baik suami atau istri ya, tentunya berbeda. Karena apa? Mereka bukan orang tua asli. Walaupun nggak bisa pukul rata, terkadang ada juga ya, mungkin ternyata orang lain memiliki perhatian yang sama atau yang lebih bahkan daripada orang tua aslinya. Ya, kan banyak juga terjadi, misalkan bapaknya ternyata nggak peduli sama sekali, orang lain justru lebih peduli. Betul. Gitu ya. Tapi ini nggak bisa tadi, misalkan nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Pada umumnya, ya selalu saya mengatakan juga pada umumnya, seperti bahasa Al-Quran kan begitu. Orang tua asli memiliki kasih sayang yang lebih besar
daripada orang lain. Itu Bang Hasan. Halal tapi dibenci, terus Yang nggak menyumbau bau surga. aduh. Kita semuanya mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menghindari hal perceraian dalam bahtera rumah tangga kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan faidah dari apa yang tadi saya sampaikan, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya, tolong diberikan masukan yang positif agar kami lebih baik di kedepannya. Dan bila teman-teman menyukai channel ini, silakan teman-teman like, share, dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update dari channel Media Barokah TV bersama saya, Hasan dan Ustadz Fathur Razi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.